itu adalah bagaimana melestarikan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada beliau kepada umatnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis, man raghiba an sunnati falaisa minni. Dalam hadis sahih Imam Muslim katakan, barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, adat istiadatku dalam ajaran Islam, tradisiku dalam ajaran Islam, aturan-aturan konsep hidup yang sudah aku berikan kepada dirimu, tidak kamu jalankan dan kamu benci, kamu bukan termasuk golonganku. Artinya para ahli hadis mengatakan, kamu tidak akan pernah melihatku nanti pertama kali di Telaga Al-Kautsar. Jadi ingat ya, jadi kata-kata bukan golonganku itu adalah sebagian ahli hadis mengatakan dia tidak akan bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Bisa jadi dia akan mencicipi masuk neraka dulu karena perbuatan dosa yang menyelisih sunnah. Meskipun ini tidak langsung katakan murtad, tidak, tapi orang muslim yang dia berbuat dosa besar karena menyelisihi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala. Insyaallah sebelum kita akan memasuki materi inti, tadi ketika saya perjalanan sedikit cerita nanti saya jelaskan terkait dengan hubungan agama ya. Ketika saya mengendarai kendaraan tadi bertepatan di belakang truk ya, di belakang truk, dia membuat inspirasi saya berpikir berdasarkan dalil ya, bukan berdasarkan karena akal. Di situ ada kalimat nasihat yang bagus di belakang truk itu ya, yang sedang melaju saya di belakang. Saya baca tulisannya bahasa Jawa memang. Apa tulisannya? Tulisannya adalah di situ ya, sing penting dadi wong kuwi bener senajan ora pinter. Tinimbang pinter tapi dadi wong ora bener uripe. Gitu. Depan Bapak Ibu maksudnya resong ya? Nah itu. Artinya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, yang penting itu jadi orang itu benar. Walaupun kita ini tidak pandai. Walaupun kita tidak pandai. Daripada kita pandai tapi hidup kita nggak benar. Itu bahasa Indonesianya. Ketika saya membaca kalimat tulisan yang berbahasa Jawa itu kurang lebih maknanya bahasa Indonesia, maka memang kalau kita kembali sebenarnya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang telah lalu itu tulisan itu sebenarnya sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Itulah. Apa bunyinya? Bunyinya bisa kita buka di dalam surat At-Taubah ayat 119, surat yang ke-9. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu pesan pertama, perintah dari Allah adalah bertakwa. Jadi modal hidup kita adalah dengan takwa. Setelah kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjalankan semua perintah Allah. Sholat kita jaga 5 waktu, puasa kita jalankan, zakat kita jalankan kalau kita dikasih kemampuan harta, haji kita laksanakan apabila kita dikasih kemampuan harta, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka setelah kita menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, kita hindari, maka pesan perintah dari Allah yang kedua adalah wa kunu ma'as-shodiqin. Apa? Hendaknya engkau menjadi orang-orang yang benar. Betul Bapak Ibu? Nah ini pesan Allah. Makanya kalau kita melihat tulisan tadi, ya, itu memang ada benarnya, tapi harus dikembalikan kepada petunjuk yang syar'i. Dalam arti
timbangan benar itu sesuai dengan apa? Kata-kata benar itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita kembali kepada ayat Allah surat At-Taubah 119 surat yang ke-9 tadi, wakunu ma'asodikin, hendaknya engkau menjadi orang yang benar. Dalam arti benar di situ dijelaskan secara terperinci apa? Yaitu jadilah orang yang benar dalam beragama. Orang yang benar dalam beragama adalah orang yang betul-betul bisa menjaga amanah Allah, menjaga amanah Rasulullah, dan menjaga amanah dirinya sendiri, atau menjaga amanah orang lain, ya, artinya hubungan dia dengan orang lain. Nah, hal ini didasarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Ya, kalau kita buka di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-27. Ya. Jadi orang yang hidupnya benar itu timbangannya syariat, sekali lagi saya katakan. Ya. Jadi kata-kata benar, soduk itu benar, atau sodik itu pelakunya. Kalau soduk itu perbuatannya. Sidik, ya, sidikun. Nah, timbangan benar itu adalah sesuai dengan syariat. Maka dari sini Allah lebih merinci. Orang yang hidupnya benar itu dikatakan benar kata Allah dan Rasulnya itu kalau memenuhi timbangan syariat berdasarkan Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan orang yang benar itu apabila dia bisa menjaga amanah Allah, amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amanah manusia. Nah, ini kita buka ya ayatnya di dalam surat Al-Anfal ayat 27 surat yang ke-8. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu. Jadi di sini Allah memberikan apa? Pesan 3. Jadi pesan Allah itu 3. Yang pertama, orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah, ya, mengkhianati Allah. Ada di sini, jangan mengkhianati amanah-amanah yang Allah titipkan kepada dirimu. Yang pertama. Yang kedua, jangan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan oleh Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, jangan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada dirimu dari manusia. Jadi ada 3 amanah, ya. Akan kita kupas sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far At-Tabari, dan juga para ulama mufassirin yang lainnya. Baik. Amanatullah, amanah Allah adalah berupa al-faraid. Apa faraid? Yaitu tentang faraidun atau faridah, kewajiban-kewajiban Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan beban, tanggung jawab, amanah kepada kita yang sudah mengaku kita beriman, maka amanah itu harus dijalankan dengan benar. Perintah sholat. Nah, ini orang yang benar hidupnya. Jadi ketika orang diperintahkan untuk ibadah sholat 5 waktu dan itu dijalankan dengan baik, dengan benar, sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul atau contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka ini yang dianggap adalah orang yang benar hidupnya. Itu juga puasa, zakat, haji, dakwah, nikah, jihad, muamalat, politik Islam, dan yang lainnya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dijalankan dengan benar, maka ini menjadi orang benar. Jelas Bapak Ibu? Ya, makanya ketika saya melihat tulisan itu, Masya Allah, ini kalau kita kupas nanti pas ini dengan dalil-dalilnya ini. Ya, ini. Jadi amanah Allah adalah apa? Menjaga kewajiban-kewajiban Allah, perintah-perintah Allah. Jangan sampai dikhianati. Kalau sampai dia berkhianat, Allah itu paling
murka, paling benci kalau ada manusia yang berani berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, amanah Rasul, amanah Nabi itu adalah bagaimana melestarikan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada beliau, kepada umatnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis sahih Imam Muslim katakan, barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, adat istiadatku dalam ajaran Islam, tradisiku dalam ajaran Islam, aturan-aturan konsep hidup yang sudah aku berikan kepada dirimu, tidak kamu jalankan dan kamu benci, kamu bukan termasuk golonganku. Artinya para ahli hadis mengatakan, kamu tidak akan pernah melihatku nanti pertama kali di Telaga Al-Kautsar. Jadi ingat ya, jadi kata-kata bukan golonganku itu adalah sebagian ahli hadis mengatakan dia tidak akan bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Bisa jadi dia akan mencicipi masuk neraka dulu karena perbuatan dosa yang menyelisih sunnah. Meskipun ini tidak langsung katakan murtad, tidak, tapi orang muslim yang dia berbuat dosa besar karena menyelisihi sunnah. Ya, maka orang-orang menyelisihi sunnah itu nanti pada hari kiamat mereka tidak akan bisa mencicipi telaganya Nabi Muhammad SAW. Jadi telaganya Nabi Al-Kautsar ini di luar surga. Ya, jadi sebelum masuk surga, ya orang-orang yang nanti dikehendaki oleh Allah bisa bertemu dengan Nabi, dia akan berkumpul dulu di telaga. Ya, di telaga namanya Al-Kautsar. Insyaallah. Itu amanah Nabi adalah bagaimana bisa menghidupkan, melestarikan, menjalankan setiap sunnah-sunnah atau contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia berkhianat, dia tidak suka menjalankan sunnah, bahkan dia membenci sunnah, ini bahaya. Ya, kalau orang tidak suka dengan sunnah Nabi, dia tidak akan bertemu dengan Nabi. Kalau itu nanti tidak suka dengan keyakinannya, sejak awal sudah nggak suka dengan sunnah, maka ini bisa jatuh dalam riddah. Nah, itu. Karena ada keyakinan dalam dirinya, dia tidak suka dengan sunnah. Yang ketiga, amanah manusia. Nah, amanah manusia ini apa? Ketika seseorang diberi apa? Mandat, diberi tugas. Yang harusnya tugas ini dijalankan, kemudian tidak dijalankan, tidak dikerjakan dengan benar, dia menyelewengkan tugas tadi, amanah tadi, maka ini juga merupakan dosa besar karena masuk dalam sifat munafik. Meskipun bukan munafik tulen. Munafik nifak itu ada dua, nifakul amal wa nifakul i'tiqad. Jadi seluruh para ulama sepakat nifak, kemunafikan itu didasari karena keyakinan atau didasari karena perbuatan. Adapun sifat-sifat yang melekat dalam diri orang muslim yang itu adalah sifatnya munafik, maka ini termasuk dosa besar. Mana dasarnya hadis Imam Muslim? Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza kadzaba hadasa, kalau dia berbicara suka ngapusi, suka berdusta. Jadi omongannya itu selalu apa? Dusta, bohong, dia selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji tidak pernah dia tepati. Dia tidak pernah menepati, janji sekian enggak datang. Harusnya sekian sudah datang, enggak datang. Dan itu tidak ada udur, tidak ada omongan, itu loh. Kalau ada omongan masih mending, enggak ada omongan. Nah, ini kan kadang-kadang mengecewakan. Orang-orang seperti ini kalau janjian kemudian tidak ditepati dan itu tidak ada omongan, ya, maka ini masuk dalam sifat golongan orang-orang munafik. Ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Nah, ini. Percaya dikasih jadi pemimpin, dikasih menjadi kepala manajer, dikasih jadi kepala rumah tangga, dikasih dia
amanah untuk memimpin perusahaan, kantor, urusan-urusan biro dan yang lain, dia khianati itu. Dia selewengkan uang-uang perusahaan, uang kantor, uang pabrik, ya, atau uang mandornya, uang bosnya. Kasih dia amanah. Nah, maka ini adalah sifat-sifat orang munafik. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah taala, maka benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang hidup itu pada intinya adalah yang penting benar, meskipun nggak pinter. Meskipun nggak pinter. Contohnya siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang tidak pinter banyak. Tidak semua sahabat Nabi itu al-hadis loh ya. Jadi ulama. Ada mereka itu yang kerjanya cuman perang, tapi nggak pinter masalah agama dalam arti itu dia tidak bisa dalil, nggak bisa menyampaikan ayat, yang penting ngrungokne tok. Hanya mendengarkan saja. Siapa? Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu nggak pinter, Pak Bu. Dalam masalah agama ya, saya katakan masalah agama itu dia nggak pinter-pinter banget. Dalam sejarah ditulis. Cuman Khalid bin Walid dikasih kelebihan apa? Berani, bener, ya toh. Keputusannya itu selalu bener dia. Itu. Apapun amanah jalankan, amanah jalan. Nggak pernah nyeleweng, nggak pernah nyimpang, nggak pernah berkhianat. Itu Khalid loh ya. Makanya sama Allah itu kekuatan umat Islam itu, kemenangan itu ada di tangan Khalid. Bayangkan. Meskipun ujung-ujungnya dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa dipecatnya? Karena menyimpang? Enggak. Karena berkhianat? Enggak. Karena cuma satu, takut riya. Loh, bayangkan, Pak. Itu sahabat Nabi loh ya. Saking jelinya seperti itu. Khawatir karena perang nggak pernah kalah ketika dikomandani, dipimpin oleh Khalid bin Walid sebagai jenderal saat itu. Semua ditaklukkan Persia dan Romawi, takluk berlutut di bawah kekuasaannya Khalid, komandan perang, Pak. Tapi Umar itu nyawa melihat, Pak, saya khawatir nanti Khalid ini dipuja-puja sama anak buahnya. Jangan-jangan nanti saya khawatir amalan yang begitu banyaknya yang dilakukan itu mulai zaman Nabi, zaman Abu Bakar bisa lenyap. Ini kekhawatiran loh ya, kekhawatiran Umar ini ya. Ini prediksinya Umar. Ya sudah, tak panggil aja. Sekarang kamu jadi anak buah. Gantikan sahabat yang lain. Marah kan Khalid? Marah mboten, pegel, dengki, emosi? Enggak. Matur nuwun. Apa? Terima kasih ketika dia itu diturunkan oleh Umar bin Khattab yang harusnya pertama jadi jenderal komandan, jadi anak buah. Kenapa? Karena Umar mengatakan, saya hanya ingin menjaga niat supaya niat kamu nanti tidak rusak karena banyak ujian-ujian di sana-sana ujian. Karena Pak, saking hebatnya kamu. Itu ya, ini profilnya. Yang kedua, pernah Khalid itu ketika bertemu dengan Ali, ini menunjukkan dia itu nggak pinter. Ketika Ali menyampaikan ayat-ayat Allah, maka Khalid langsung, ya Ali, saya tidak hafal apapun dari ayat Al-Quran. Ketika ada apapun, tolong bacakan, saya dengarkan. Nah, ini Khalid, Pak Bu. Ya. Khalid itu modalnya nggak pinter, ya, cerdas sebagaimana sahabat Ali, sebagaimana Ibnu Umar, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang jajarannya mereka dikasih kelebihan ilmu, kecerdasan akal. Ya, dalam menyerap ilmu itu cepat, tapi Khalid lemot, ya dia nggak bisa. Tapi dia berani, tanggung jawab, amanah. Dia pengen menjadi hidupnya benar. Ya, benar dalam arti sesuai timbangan syariat. Jadi tidak semua manusia itu memang dikasih apa kelebihan masing-masing. Ya, ada yang lebih masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, itu harus dihargai. Makanya dijelaskan dalam hadis sahih, anzilun nas manazilahum, tempatkan manusia itu sesuai dengan derajatnya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak semua orang ngaji itu akan menjadi ustadz, menjadi ulama.
ada mereka yang menjadi pengusaha, ada mereka berdagang, ada mereka jadi profesor, ada mereka jadi orang-orang insinyur, ada juga mereka orang-orang yang jadi sopir atau yang lainnya. Tapi intinya itu nggak penting profesi itu. Yang penting apa, Bu? Tadi apa yang penting, Pak? Bener. Jadi insinyur, jadi profesor, jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, gubernur, atau jadi pengusaha. Kalau nggak bener, apa yang terjadi? Rusak tatanan kehidupan. Betul apa betul? Jadi kalau kita mau gali mendalam, Masya Allah, ini luar biasa untaian kalimat ini, Bang. Intinya hidup itu harus benar. Makanya kata Allah sudah sampaikan tadi, jadilah kamu orang yang benar dalam kehidupan ini. Kalau kamu nggak benar, jangan berharap kamu mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat dari Allah. Karena kalau sudah orang nggak benar hidupnya, Pak Bu, dicabut rahmatnya, berkahnya, kebaikannya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan aturan Allah. Nah itu jelas Pak Bu, ya? Alhamdulillah ya. Jadi itu pesan yang menjadi inspirasi kita ya. Meskipun kalimatnya sederhana, tapi masya Allah kalau kita gali berdasarkan nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis itu luar biasa. Makanya pesan Nabi kepada kita apa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, hendaknya kalian hidup itu menjadi orang yang benar. Karena kebenaran itu selalu mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu mengarahkan orang untuk masuk surga. Wa iyyakum bil kadhib, hati-hati kamu dengan kebohongan, kedustaan, manipulatif. Karena apa? Fa inal kadhib yahdi ilal fujur wa idal fujur yahdi ilan nar. Karena kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Karena kebohongan itu senantiasa mengarah kepada keburukan, kejahatan, Bapak Ibu. Jadi mentalnya orang-orang yang berbuat jahat itu berangkatnya orang yang tukang dusta nih ya. Kalau orang sudah senang dusta, suka bohong, itu merembet nanti kepada kejahatan-kejahatan yang lain, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, orang itu kalau sudah berdusta, suka bohong, itu pasti dalam dirinya akan muncul keburukan-keburukan. Orang itu kalau sudah senang berbuat keburukan, kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat, menjerumuskan dia, kata Nabi, fa inal fujura yahdi ilan nar, pasti menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jelas Bapak Ibu ya, insyaallah. Nah, itu kurang lebih sebagai pengawalan kita. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah semangat kita untuk tetap menjadi orang-orang yang baik dan benar. Ya.